menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah kepadanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah itu, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Bapak Ibu, yang saya ambil adalah Tuhan memerintahkan kepada para rasul, kepada murid-muridnya, pergilah, ya, pergilah. Ayat berapa tadi? Ayat 10 mungkin ya. Ayat 8. Pergilah, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Hari ini, firman Tuhan itu dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, dan hari ini kembali Tuhan berkata, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kita sudah tahu kedatangan Tuhan semakin dekat dan semakin dekat. Dan semakin banyak sekali terjadi tanda-tanda yang kita lihat, kita dengar di hari-hari ini, di mana banyak ada gempa, ada hujan, ada banjir, atau ada longsor, macam-macam terjadi, ada gunung meletus. Ya. Tetapi hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta. Dan hari ini, bagi engkau yang sakit, dalam keadaan sakit apapun penyakitmu, saya tidak tahu, ya, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Kita memperoleh kuasa, anugerah keselamatan dari Tuhan itu dengan cuma-cuma. Kita memperoleh anugerah kehidupan yang berkemenangan juga dengan cuma-cuma, bukan karena kuat dan gagah kita. Dan kita memperoleh kasih dan kemurahan Tuhan juga dengan cuma-cuma. Dan hari ini kalau kita bisa hidup sampai hari ini dengan nafas kehidupan yang dari Tuhan, itu juga dengan cuma-cuma. Dan hari ini Tuhan juga memberikan kepada kita kuasa untuk supaya kita bisa mendoakan orang sakit sembuh, orang mati bangkit, orang kusta tahir, dan engkau bisa mengusir setan-setan dengan nama Yesus. Tetapi hari ini yang menjadi pertanyaannya, kenapa aku sakit? Tidak sembuh-sembuh. Ya, kenapa aku sakit? Udah ke dokter kemana-mana habis. Uang banyak, tidak sembuh-sembuh. Wanita pendarahan itu sudah 12 tahun sakit pendarahan. Sudah ke tabib kemana-mana, uangnya sudah habis banyak. Tetapi tidak sembuh. Sampai 12 tahun lamanya. Tetapi ketika dia mendengar nama Yesus, dia mendengar Yesus sedang lewat. Maka dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Wanita itu berlari, menyerobos orang-orang banyak. Dia nerobos terus untuk supaya bisa memegang jubah Yesus. Cuma megang jubah Yesus aja, dipegang aja. Seketika itu juga semua sakitnya sembuh. Pendarahnya sembuh total dengan cara Tuhan yang ajaib, gratis, tidak usah bayar duit. Hari ini, ketika engkau sama seperti perempuan pendarahan itu, engkau berlari-lari kepada Tuhan, engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hatimu yang benar, engkau minta ampun kepada Tuhan, engkau minta kesembuhan dari Tuhan, maka Tuhan yang mendengar seruan doamu,
Tuhan yang melihat keadaanmu, ketika dia mau, dia bisa menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Ya, supaya dia mau. Bagaimana caranya? Supaya dia mau menyembuhkan engkau yang sakit saat ini. Bukan cuma sakit jasmanimu, badanmu, tetapi sakit hatimu, sakit rumah tangga keluargamu, sakit rohanimu, sakit imanmu, sakit usaha pekerjaanmu, bisnismu yang terpuruk, mungkin yang rugi, sakit engkau tidak berdaya berbuat apa-apa. Tetapi hari ini, ketika engkau datang kepada Yesus, kalau zaman dulu wanita ini dia bisa mengejar Tuhan dan memegang jubah Yesus, tetapi hari ini kita tidak bisa memegang jubah Yesus, bukan? Tetapi ketika engkau berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, kebenaranmu lah yang bisa membuat engkau berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Dan kebenaranku lah yang bisa membuat engkau memegang jubah Yesus. Dan seketika itu juga sakit penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini kita belajar karena teman-teman kita, ya, ada di antara teman-teman kita lebih dari 5 di dalam sub ini yang mengalami sakit kanker. Semua mereka boleh mendapat kesembuhan dari Tuhan. Ya, saya bersyukur, saya bersuka cita karena teman-teman kita semua sembuh. Kemarin saya bertemu dengan hamba Tuhan yang biasa ikut Zoom kita, Rosliana. Dia tunjukin kepada saya, nih rambut saya udah sembuh, udah tumbuh. Rambutnya udah tumbuh keriting-keriting, saudara. Sembuh dari sakit kankernya. Beliau adalah hamba Tuhan. Tetapi Tuhan sembuhkan. Kenapa? Karena beliau terus berdoa, yakin dan percaya. Mujizat pasti terjadi. Ada juga anak Tuhan di situ yang sakit. Dia berkata, sakit saya kok aneh ya Bu? Didiagnosa kanker. Tetapi kok sebentar pindah-pindah. Dan kalau saya berdoa hilang. Tapi kalau saya nggak berdoa, datang lagi sakitnya. Ya, saya bilang sakitnya bukan kanker sungguhan. Tetapi kanker kiriman. Dan ketika dia berdoa dan berdoa, dia terus memuji menyembah. Terus memuji menyembah. Hari ini dia boleh merasakan kelegaan kesembuhan dari Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan. Mendapat penglihatan nubuatan juga yang bisa disampaikan di depan gereja, begitu ya, di depan mimbar. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya ajak Anda supaya Anda benar-benar mengalami perubahan terjadi. Anda benar-benar mengalami kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Terobosan-terobosan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Keleluasan, kemudahan terjadi dalam seluruh aspek kehidupanmu. Yang sakit disembuhkan, dipulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini kita mau belajar datang kepada Tuhan. Matius 7 ayat 7. Ya. Ada lihat firman Tuhan Matius 7 ayat 7. Hal pengabulan doa. Ya. Hal pengabulan doa. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, hari ini, kenapa kita sudah minta dan minta kepada Tuhan, minta kesembuhan kepada Tuhan, tapi nggak sembuh-sembuh sampai sekarang, ya? Udah berobat ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh sampai hari ini. Tetapi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Minta ampun dahulu sama Tuhan. Karena Tuhan selalu berkata, mengampuni dan mengasihi. Bereskan hatimu dahulu,
supaya hatimu benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita minta sama Tuhan kesembuhan, tapi hati kita masih ada sakit hati, masih ada kepedihan, masih ada kekecewaan, doamu belum ada jawaban dari Tuhan. Tapi ketika engkau datang sujud di hadapan Tuhan, minta ampun, mengampuni dan mengasihi, hatimu beres, hatimu benar di hadapan Tuhan, dan engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Ketika engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, maka doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari ini kita hanya mencari berkat di hadapan Tuhan. Betul enggak? Kita carinya, Tuhan tolong aku. Tuhan berkati aku. Tuhan berikan aku pekerjaan. Tuhan angkat tinggikan aku. Jadi alat kemuliaanmu yang luar biasa. Begitu diangkat ditinggikan udah lupa. Ya. Ketika masih di bawah, Tuhan angkat aku. Tuhan tinggikan aku nanti kalau engkau berkati aku Tuhan. Aku akan melayani pekerjaanmu Tuhan. Aku akan menopang pekerjaanmu Tuhan. Aku akan nyumbang Tuhan, nyumbang untuk gerejamu, untuk ladangmu, untuk persekutuan doa. Tapi begitu sudah diangkat ditinggikan, plus nggak ada suaranya. Ya, nggak lihat wajahnya lagi saudara. Udah lupa. Itulah manusia. Tetapi hari ini, Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan diberikan kepada engkau. Ditambahkan kepada engkau. Hari ini, carilah hadiratnya. Carilah lawatan dan jamahannya. Engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Berikan hatimu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan semua pujian penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Layani dia dengan segenap hati tanpa motivasi. Layani dia dengan segenap hati semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau diberikan waktu dan kesempatan, jangan berdiam diri. Jangan semua masuk. Ya, jangan. Tetapi ada yang masuk, ada yang keluar. Ketika engkau terus masuk dan keluar, air itu ketika tercurah dalam hidupmu, berkat itu tercurah dalam hidupmu, engkau salurkan terus di bawah. Engkau salurkan di bawah, maka yang di atas tidak pernah berhenti. Terus mengalir kepada engkau salurkan ke bawah. Bapak Ibu, kemarin saya pergi bersama teman-teman, ya nggak banyak, tapi puji Tuhan bersama teman-teman pergi ke panti yayasan kasih Ibu Teresa kalau nggak salah itu, ya. Di situ isinya 86 orang. Ada anak-anak kecil, lalu anak mulai 2-3 tahun, sampai 5 tahun, sampai SMP, ya. Sampai udah remaja umur 20, mungkin 17-20 ada. Sampai yang 30, sampai yang kakek nenek. Ya, sampai yang tua-tua. Dan ketika saya di sana, saya puterin, ya, saya ajak ngobrol. Ada yang berbesmili, tahu berbesmili, matanya berkaca-kaca. Saya bilang Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Karena Anda masih dipelihara hidupnya sama Tuhan. Dan Tuhan mengutus saya untuk datang ke sini, ketemu Bapak Ibu semua. Ya. Tuhan memberikan makanan, roti, dan semuanya untuk Bapak dan Ibu. Sehingga kalian tidak usah bersusah payah, tidak terlantar. Tetapi dipelihara di panti ini. Ya, mereka senang, mereka sukacita. Dan ketika Tuhan berkata, berikan kepada si A, si B. Ya, saya berikan kepada si A, si B. Sesuai yang Tuhan katakan. Dan mereka senang sekali, mereka sukacita sekali. Ya, bahkan ada yang dari loteng itu yang biasa nggak bisa turun. Ya, dia turun, hanya ingin minta roti dan kita kasih nasi, soto ayam. Ya, soto ayam buatan keluarga Bapak Simon dan Mary. Kita bagikan di situ. Mereka sukacita sekali, mereka makan dengan lahap. Kita ajak mereka nyanyi, ya, mereka bersukacita. Saudara, ketika kita juga berjalan, kita melayani dengan segenap hati,
Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berbagi kasih. Kita lakukan yang terbaik. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Saya ini mendapat serangan, ya. Serangan-serangan seperti Bapak David SP Tam tadi berkata, banyak serangan yang ditujukan kepada Cilinding. Orang-orang berkuda, ya, dengan panah-panah hitam. Tetapi Tuhan yang menolong. Tuhan yang menolong seperti salju begitu, ya. Sehingga semuanya itu tidak mengenai kepada saya. Dan waktu saya berbagi kasih, ngobrol dengan anak Tuhan, dia berkata begini, Ai, katanya, kalau orang suka berbagi kasih, itu disantet orang tidak kena. Puji Tuhan, saya bilang. Kenapa? Karena kita berbuat baik. Kita berbuat baik, kita menabur kebaikan, kita bersedekah. Kita memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak berdaya. Itu membuat Tuhan sangat mengasihi kita. Dan ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak akan membiarkan ya iblis mau ngambil nyawa kita. Tuhan tidak akan membiarkan lawan-lawan kita, musuh-musuh kita mau mengambil nyawa kita. Enggak. Tuhan sendiri yang menjagai, Tuhan sendiri yang melindungi. Tuhan sendiri yang mengembalikan semua serangan itu kepada orang yang menyerangnya. Saya berkata, puji Tuhan. Awalnya saya ke panti pertama tuh saya senang, saya sukacita. Ya, saya bisa melayani di situ dengan sukacita. Pulang ambil yang kedua, karena mobilnya penuh, saudara. Pulang isi beras lagi. Ambil beras lagi, gula, minyak, mihun, ya, baju bekas, sabun cair, sabun pel, sabun cuci piring, apalagi ya, macam-macam, makanan juga. Satu mobil lagi, baru kita berangkat yang kedua. Nah, waktu pulang itu, karena teman-teman yang ikut itu, ada yang gemuk juga, ada yang tangannya habis patah, jadi gak bisa ngangkat, ya toh. Mau ndak mau aku ngangkat dewek pelan-pelan. Nah, ketika saya ngangkat, saya bilang, pinggang saya sakit. Ya. Ketika saya ngangkat, pinggang saya terasa sakit. Tapi aneh, dalam perjalanan ke panti kedua itu saya sudah lemes, rasanya sudah sakit. Ya. Udah rasanya nggak niat, saya bilang, nanti saya bilang sama WL saya, nanti kamu aja yang mimpin ya. Saya pinggang saya sakit. Tapi aneh, sampai di panti itu yang kedua, ya, ternyata anak-anak sedang latihan nyanyi. Ya, luar biasa anak-anak latihan nyanyi bersama gurunya. Dan ketika kita ada di situ, mendengarkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, luar biasa, saya nggak sakit. Saya merasa saya kok nggak sakit ya. Kita terus bersama-sama di situ foto kan, mereka nyanyi. Dan saya berkata, iya. Ketika saya sampai di panti yang kedua, saya kembali sukacita, saya kembali nggak sakit. Saya sehat. Sampai selesai. Sampai selesai jam 5 sore, kita selesai, baru kita berpisah. Ya. Saudara, ketika kita memberikan yang terbaik, kita melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan itu menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, covering Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau kita sakit, Tuhan juga yang sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena kita berguna. Kita dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai dikerjai, sampai kita dibuat tidak berdaya oleh si jahat. Tidak. Tuhan tetap akan memberikan kekuatan, kemampuan. Dan ketika engkau yang selanjutnya ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita sering mengetok pintu hati Tuhan. Saya sering mendapat penglihatan, ya. Orang ketuk hati pintu Tuhan, digedor-gedor-gedor, didobrak-dobrak-dobrak, ya. Terus begitu, pukul-pukul-pukul. Tuhan itu gak dengar. Dipukul-pukul-pukul. Sak keras-kerasnya supaya Tuhan dengar. Saudara, Tuhan itu dengar. Semakin engkau keras pukul dengan kekuatanmu, Tuhan diem. Semakin engkau obrak-obrak pintunya, Tuhan diem. Tapi tahukah Anda, ketika Anda merendahkan hati, Anda sujud di hadapan Tuhan, Anda mengangkat kedua tanganmu ke atas, engkau berdoa, engkau bersyukur, engkau memuji menyembah, engkau memberikan pujian penyembahanmu di dalam roh dan kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan tergerak hatinya. Tuhan membukakan pintu bagimu.
Dan ketika Tuhan membukakan pintu bagimu, maka dia akan mengulurkan tangannya menolong engkau. Dia mengulurkan tangannya kepada engkau, sakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Dia mengulurkan tangan kepada engkau, benangmu yang rumit, masalahmu yang tidak terselesaikan. Ketika Tuhan mau mengulurkan tangan menjamah, maka masalahmu terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika Tuhan mau, Tuhan ada bersama dengan engkau, berjalan bersama engkau, maka jalanmu akan maju dan maju ke depan. Terobosan demi terobosan terjadi. Keleluasaan, kemudahan terjadi dalam hidupmu. Dan kau akan maju-maju terus berkemenangan dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini saya tidak tahu keadaan saudara, tetapi ketika kau bisa mengetuk hati Tuhan, pintu hati Tuhan dengan pujian penyembahanmu yang berbau harum, percayalah, keajaiban mujizat pasti terjadi. Anda lihat firman Tuhan, di mana iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Ada ceritanya kan itu. Dan ketika mereka ada ceritanya ketika ada seorang yang berkata kepada orang ini, kamu percaya Yesus? Percaya, ya kan? Nah, kalau kamu percaya Yesus bisa membuat keajaiban mujizat, gunung ini bisa pindah. Saudara, ya takut sih, bisa pindah beneran enggak? Tapi orang ini dia berdoa. Dia berlutut, dia berdoa puasa 3 hari 3 malam. Bawa semua anggotanya semua berdoa. Dan benar dia 3 hari 3 malam dia berdoa. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak akan permalukan. Dan Tuhan benar-benar menolong, keajaiban mujizat terjadi. Gunungnya pindah. Dan hari ini gunungnya itu adalah gereja sampah yang kita datangin di Mesir. Saudara, memang ajaib. Ada gereja di dalam gunung itu. Luar biasa. Kalau manusia yang buat, ya nggak bisa. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Hari ini, apapun keadaanmu saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Yang paling penting adalah Anda minta ampun kepada Tuhan. Mintalah ampun dahulu kepada Tuhan. Mengampuni, mengasihi, benahi hatimu, bereskan hatimu supaya engkau benar. Dan ketika engkau benar, jangan lupa carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah wajah Tuhan. Engkau baca firman Tuhan setiap hari. Engkau menggali firman Tuhan setiap hari. Dan ketuklah pintu hati Tuhan dengan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, ketika pintu hati Tuhan terbuka bagimu, dia akan mengulurkan tangannya. Dan ketika dia mengulurkan tangannya, segala sakit penyakitmu yang dokter berkata tidak ada jalan keluar, hanya menunggu waktu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa menyembuhkan engkau, dia bisa memperpanjang hidupmu dengan caranya yang ajaib. Raja Hizkia divonis mati. Tetapi ketika dia berbalik, dia menangis kepada Tuhan. Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun lagi. Dan hari ini, tidak cuma pada Raja Hizkia, itu juga terjadi di Indonesia. Di Jakarta ada seorang yang sakit, ya. Dia sakit, dia tidak berdaya, dan dia didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Dan dia cuma berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Engkau lihat anak-anakku masih kecil. Tuhan berikan perpanjangan kepadaku 10 tahun lagi. Sedang anakku sudah besar, ya. Kalau boleh Tuhan berikan perpanjangan 10 tahun sesuai dengan yang dia minta 10 tahun. Tepat 10 tahun dia berangkat, ya, meninggalkan isi dunia ini. Dan hari ini ketika engkau benar-benar datang sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang bersih, dengan hati yang bersyukur, percayalah, apapun masalah persoalanmu hari ini saya tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan yang bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memberikan jalan keluar yang terbaik, dan Tuhan bisa angkat tinggikan engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena kalau kita mau angkat sendiri, nggak bisa. Manusia bisa terangkat sebentar, bisa jatuh lagi.
Ya, tapi kalau Tuhan sudah angkat tinggikan, tidak ada yang bisa merendahkan. Kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya lagi. Dan hari ini mari Bapak Ibu Saudara, percayalah, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Masuk dan masuk ke dalam dekapannya. Semakin kau masuk ke dalam dekapannya, semakin kau akan merasakan kehangatan, kedamaian, kesejahteraan Tuhan ada dalam hidupmu. Dan kau aman nyaman dalam dekapan Tuhan. Kenapa? Karena panah-panah hitam itu tidak akan mengenai engkau. Semua akan luput. Kenapa? Karena ada seorang jubah putih, ada Tuhan Yesus sendiri yang menjagai, yang melindungi engkau, dan yang meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Hari ini saudara lihat saya masih bisa bersuka cita, masih bisa tersenyum buat saudara, masih bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, masih bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada saudara, padahal serangan itu banyak. Ya, saya aminkan pesan Tuhan dari Bapak David SP Tam itu benar. Banyak sekali serangan. Tadi pagi aja, ya. Tadi pagi aja saya merasakan, saya tuh udah bangun. Biasanya orang bangun itu kan cepat-cepat pingin ke kamar mandi, ya. Nah, saya udah bangun, tapi saya merasakan kaki saya tuh sakit. Kaki sebelah kiri di bawah lutut, ya. Di bawah lutut jadi sebelah kiri, kayak mau bilang tumit ya, dek, tumit itu. Ya, itu di sebelah kiri. Sakit sekali, kayak ditusuk. Suatu benda sakit. Sakitnya itu sampai kayak orang jarum, kayak orang kram. Ya, saya pikir kenapa bisa sakit ya? Saya diam aja, tidak berani goyang. Karena saya goyang dikit sakit sekali. Dan saya cuma berdoa, Tuhan tolong. Saya berbahasa roh, sakitnya hilang. Hilang sebentar, sakit lagi, datang lagi. Saya sampai hitung, hilang datang, ya. Pergi datang lagi, saya hitung. Sampai 12 kali. Nah, ketika sampai 12 kali saya berbahasa roh, sakitnya nggak datang lagi. Baru saya pelan-pelan turun. Padahal ada pesan-pesan Tuhan, AI berjaga-jaga. Serangan semakin gencar, serangan semakin double porsi. Karena orangnya nggak suka, AI masih bisa jalan, masih bisa khotbah. Ya. Dan saya itu sampai sepanjang jalan, kalau salah jalan, saya terus berbahasa roh, saudara. Kenapa? Karena saya tahu, ketika saya berbahasa roh, di sana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidupku, ada dalam diriku. Dan ketika serangan itu luar biasa, ya. Lagi zoom aja serangannya, bukan main sekarang, dari kepala nih. Serangan itu datang dari kepala terus sampai bawah sekarang. Ya. Tetapi puji Tuhan, kalau sampai hari ini saya masih bisa ada di hadapan saudara, saya masih bisa berbagi kasih ya ke panti-panti. Karena saya yakin dan percaya, saya imani, awal tahun Januari saya harus berjalan. Saya harus berbagi kasih ya bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Semua persembahan saudara, ya. Saya yakin dan percaya di awal tahun ketika saya melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya keajaiban mujizat pasti terjadi sepanjang tahun ini. Saya ingat waktu itu saya berbagi kasih, Tuhan suruh bulan September dan Oktober, ya. November, orang-orang bilang November. Saya berkata, Tuhan, November. Tuhan berkata, nggak usah. Berhenti dulu karena Tuhan tahu Desember kita akan ada acara. Dan Desember setelah acara Natal, libur kan, saya nggak jalan. Tiba-tiba Tuhan berkata Januari. Saya itu kalau Tuhan ngomong, nggak nunggu lama-lama. Saya langsung jalan. Jadi saya kasih taunya juga langsung mendadak. Sampai ada seorang anak Tuhan yang ikut, dia berkata, dia tertawa dia berkata cerita sama pemimpin panti. Puling-ling ini loh Pak, kalau ngajak itu mendadak-mendadak. Nggak seminggu sebelumnya, malam WA saya, jam 11 malam WA saya, mau ikut nggak besok ke panti? Ya, saya kalang kabut, tapi akhirnya bisa ikut yang jam kedua. Saudara, Tuhan itu ajaib. Dan saya berkata, saya juga nggak punya rencana. Tapi kalau Tuhan gerakan, ya langsung jalan. Sudah, itu aja. Itu maunya Tuhan. Jadi nggak nunggu. Dan anak tanya, ada lagi nanti Februari. Setelah itu Maret libur. Tuhan cuma bilang Februari, setelah itu Maret libur.
Dan kita libur sampai petunjuk Tuhan lagi. Ya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, belajar. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Terus memuji menyembah. Masuk dan masuk ke dalaman Tuhan. Semakin kau masuk ke dalaman Tuhan, semakin kau kuat dan gagah perkasa. Apapun yang orang mau perbuat kepada engkau tidak akan mengenai engkau. Kenapa? Karena ada benteng yang dari Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan dari Tuhan. Dan hari ini saya bisa minta tolong Julius mungkin ya, atau co-host kita, Pak David mungkin yang sudah saya share itu acara panti, ya. Sukacita saudara. Kita bisa bersyukur. Ketika saya ke panti, saya bisa bersyukur Tuhan itu baik. Kita masih dikasih kehidupan yang baik. Mereka-mereka yang di panti itu, mereka tidak berdaya. Ya. Dan saya menuju panti itu lagi, saya melihat orang yang dulu pertama foto sama saya sudah nggak ada. Mungkin sudah berpulang. Dan saya berkata, ini semua orang baru ya. Yang lama-lama sudah nggak ada. Sudah berangkat, saudara. Dan Tuhan menyuruh kita pergi ke sana kenapa? Supaya mereka boleh mendapatkan hati yang damai. Kata ketika mereka berpulang, mereka masuk surga karena hatinya beres. Ya. Ini saudara, ini pergi ke panti yang pertama. Dan yang kedua, yang bisa turun ke bawah. Masih banyak yang tidak bisa turun, mereka di atas loteng, karena mereka tidak berdaya, mereka stroke, ya. Ada yang kurang beres begitu. Itu ada yang berdiri kelihatannya normal, tapi ternyata tidak normal. Telinganya nggak ada satu, cuman kecil begitu, ya. Ya. Selagi saya bisa, saya akan lakukan sesuai yang Tuhan mau. Karena saya percaya ketika kita melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan, percayalah, hidupmu disertai, dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkan Anda dari malapetaka dan mara bahaya, maut sekalipun. Ketika iblis mencobai Ayub, Tuhan berkata, jangan sentuh,
nyawanya, ya. Karena nyawanya adalah milikku. Dan saya percaya ketika kita hidup dalam koridor kebenaran Tuhan, tidak seseorang pun yang bisa mengambil nyawa kita, ya, tanpa seizin Tuhan. Mari Bapak Ibu, percayalah hari ini, ketika Anda datang kepada Tuhan dengan segenap hati, sujud di hadapan Tuhan dan hati yang benar. Hati yang benar itu artinya hatimu tidak ada lagi kekecewaan, kejengkelan, penyesalan, kesakitan, kepahitan, dan sebagainya. Tidak ada lagi. Engkau sudah bereskan di hadapan Tuhan, engkau minta ampun sama Tuhan. Karena ketika masih ada unek-unek di dalam hatimu, itu menjadi penghalang bagi doamu mendapat jawaban dari Tuhan, dan itu menjadi penghalang bagi kesembuhan yang kau minta kepada Tuhan, dan itu menjadi penghalang untuk berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Tetapi ketika hatimu benar di hadapan Tuhan, maka doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada kehidupan yang berkemenangan yang dari Tuhan. Ketika kita benar, apapun yang orang perbuat tidak baik kepada kita, mau dilempar apapun lah, dikirimin semodel apapun lah, tetapi ada covering Tuhan. Dan Tuhan meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya, dari maut sekalipun. Dan kita tetap ada, boleh berjalan bersama Yesus berkemenangan. Percayalah sepanjang tahun ini, kita berkemenangan bersama Yesus. Percayalah sepanjang tahun ini, apa yang kau lakukan, kau kerjakan dan penyertaan Tuhan. Tuhan akan membuat berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Ya, mari Bapak Ibu, mari. Saya ajak Anda semua, bereskan hatimu di hadapan Tuhan, berikan pujian penyembahanmu. Kalau memuji menyembah, saya selalu berkata, jangan ada yang berdiam diri. Belajar, ikuti nyanyian lagu ini. Ketika engkau terus mengikutinya, di dalam hatimu engkau terus memuji dan menyembah Tuhan. Percayalah, berarti Yesus ada dalam hatimu. Dan ketika Yesus ada dalam hatimu, maka roh kehidupan ada dalam hatimu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan ketika ada roh kehidupan, akan ada pertumbuhan, akan ada perkembangan, dan akan ada peningkatan-peningkatan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu semuanya, saya undang Ibu Febanini yang berdoa. Ada Ibu Gembala Febanini? Ya, silakan Ibu Gembala. Puji Tuhan, puji Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rohani jiwa kami, oh tubuh kami disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Lewat ibadah Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapakku yang baik, Bapak yang rahmani rahimi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami datang membawa hidup dan hati kami dengan bersyukur kepada Tuhan. Kami masih dapat bersama-sama beribadah. Lewat Zoom ini kami boleh berjumpa saudara-saudara kami satu dengan yang lainnya. Walaupun kami secara langsung tidak bisa bertemu Tuhan. Oh Tuhan tidak bisa mengamati wajah satu persatu. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang sempurna. Tuhan yang tersembunyi pun Tuhan tahu. Itulah sebabnya kalau ada di antara anak-anakmu yang dalam kekurangan, oh Tuhan dalam kesulitan, dalam permasalahan, kami percaya saat mereka datang melekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan pedulikan hidup mereka. Tuhan segera akan pulihkan, Tuhan segera memberkati, Tuhan segera menyembuhkan, memulihkan setiap keadaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Haleluya, kami di bumi, Engkau ada di sorga. Haleluya, Engkau mengutus putra-Mu yang tunggal datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semua yang tetap setia dan percaya apapun permasalahan yang kami hadapi. Seperti yang sudah hamba-Mu sampaikan. Iman sebesar biji sesawi saja berkuasa untuk mengatasi kesulitan, haleluya, kecil ataupun besar, itu pasti bisa tertolong.
Tuhan, karena iman walaupun kami tidak melihat sekarang ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Tuhan ada dengan kuasa-Mu, Tuhan. Firman yang menjadi manusia, Dia hadir di antara kami semua. Saat kami dalam kegelapan, firman-Mu pribadi menerangi perjalanan hidup kami. Tuhan, apapun yang kami hadapi, kesuraman apapun, kegelapan apapun yang kami hadapi, Tuhan, kami percaya Engkau tolong kami sehingga kami mendapatkan terang yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami mendapatkan jalan yang terbaik dari Tuhan. Oh Tuhan, kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia Tuhan. Ajarkan kami selalu Tuhan untuk berani menyangkal diri pikul salib untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi semata. Karena manusia itu sifatnya serakah. Sifat manusia serba tidak cukup. Selalu kurang dan kurang. Tetapi Tuhan ajarkan kami justru dalam kekurangan itulah kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Saat kami melakukannya, maka kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tetapi Roh Kudus dan firman-Mu yang ada di dalam hati kami itu terus bekerja, berbicara secara pribadi. Sehingga kami disadarkan. Oh haleluya, diingatkan, dinasehati untuk kami bisa berubah. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan saja pendengar yang setia, tetapi pelaku itu yang Tuhan cari. Tuhan cari orang-orang yang bisa berbuah. Oh Tuhan, jangan sampai seperti carang yang kering akan dibuang ke sampah dan dibakar. Bahkan diinjak-injak orang. Itulah sebabnya Tuhan, bukankah hidup kami ini berharga? Oh Tuhan, Engkau senantiasa pedulikan kehidupan kami. Bagaimanakah kami harus juga memperdulikan pekerjaan Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang sudah membawa kami hidup dalam ketenangan dan berkat pemeliharaan Tuhan. Apa yang dapat kami balaskan selain pujian dan penyembahan kami? Inilah hidup kami. Apa yang kami punya itu datang dari Tuhan. Maka Tuhan minta kembalikan sebagian untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Supaya ada pemerataan, ada keadilan. Ada menolong satu dengan yang lain. Seperti firman-Mu mengatakan, haleluya, yang kuat menopang yang lemah. Yang merasa lebih membantu yang kurang. Tuhan ajarkan kami puas dengan berkat Tuhan yang ada. Sehingga kami bisa berbagi. Sehingga kami bisa menolong orang lain. Jangan sampai kami merasa serba kurang dan kurang. Dan tidak ada habisnya, tidak ada selesainya. Sampai kami mati masuk dalam liang kubur. Oh haleluya, baru berhenti. Tetapi selama Tuhan masih memberikan kami hidup, biar hidup kami berguna, hidup kami berbagi, hidup kami bermakna, hidup kami bisa memberikan rasa kepada orang lain. Memberikan, Tuhan, keharuman, memberikan terang, menerangi dunia dalam kegelapan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu Cik Lingling semakin hari, semakin dalam pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu dengan hikmat yang Tuhan berikan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja. Kuasa Tuhan yang, Tuhan berdaulat atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati keluarga, anak cucu mantunya. Berkati pergumulan perjuangannya. Tuhan, kebutuhan keperluan hamba-Mu untuk pelayanan ini. Untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Marilah Tuhan, Engkau senantiasa mengetuk setiap hati anak-anak-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya, kami tanpa disuruh oleh siapapun. Tetapi hati kami boleh disuruh oleh firman dan Roh Kudus yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan kami. Tidak bisa diganti dengan uang. Oh Tuhan, keselamatan hanya bisa didapatkan dari perbuatan kasih.
Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan, terima kasih. Berkati pelayanan hamba-Mu, oh Tuhan, dimanapun berada. Biar hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap panti asuhan yang sudah mendapatkan support, oh Tuhan, bahan-bahan sembako, biar mereka dapat menikmatinya dan mereka boleh mengucap syukur dan mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang sudah berkorban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar mereka semuanya boleh menikmati berkat sebagaimana Tuhan telah memberkati kami, maka Tuhan juga memberkati mereka yang dalam kekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan pelayanan hamba-Mu keluar kota. Tuhan Engkau pakai dengan urapan dan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai dengan karunia-karunia ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkati hamba-Mu David bersama Sylvia, suami istri, anak-anaknya, keluarganya, pernikahannya, sampai pun pekerjaan sekulernya. Oh Tuhan, perjuangan dan pergumulannya. Dan juga kami berdoa orang tua mereka, keluarga mereka dimanapun berada. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk Julius. Oh Tuhan, Engkau limpahkan berkat kasih karunia-Mu. Engkau pedulikan dia setiap pergumulan, permohonan doanya. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang sedang terselip di dalam hatinya. Oh Tuhan mengetahui, maka Tuhan berkuasa untuk menolongnya. Dengan kekuatan kuasa-Mu yang dahsyat, tidak ada yang mustahil. Tuhan limpahkan berkat kemurahan-Mu melalui pekerjaan sekulernya, melalui perjuangan dan pergumulannya, ibadah dan pelayanannya. Berkati kedua orang tuanya, berkati kedua adik-adiknya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Tuhan limpahkan berkat kemurahan-Mu buat kami semua. Hamba-hamba-Mu Tuhan, kami bersyukur melihat Bapak Wilson Pangkai semakin sehat dan berkat kekuatan dari Tuhan untuk terus berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh merasakan dengan kehadiran hamba-Mu Pak Wilson, maka memberkati kami semuanya. Kami percaya berkati juga Tuhan Bapak Stephen Moses. Mungkin masih ada kesibukan di luar kota Kediri. Oh Tuhan, dimanapun berada hamba-Mu selalu dalam penyertaan Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan Bapak Sabto Wibowo, Bapak Dr. Habil Nun, Bapak, oh Tuhan Bapak, haleluya, Tanoto, Ibu Tancokyo. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau tolong semuanya. Ibu Ros, Tuhan Engkau sudah pulihkan kembali semakin sehat. Tuhan berkati Ibu Dorcas, Ibu Deborah. Oh Tuhan, Ibu Kris Lumampau. Tuhan, siapapun hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Zoom ini, Tuhan juga memberkati, pakai pelayanannya, pakai perjuangan dan pergumulannya. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan ataupun nubuatan. Tuhan urapi, Tuhan pakai semakin hebat bersama dengan Tuhan untuk melakukan perkara besar. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah terhibur, yang dalam kesulitan Tuhan segera buka jalan. Tuhan tolong Tuhan orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan, sukacita, kebahagiaan. Tuhan terima kasih pemeliharaan Tuhan melalui usaha dan pekerjaan anak-anak Tuhan, ekonomi rumah tangganya diberkati Tuhan, masa depan dan juga perkuliahannya, sekolahnya diberikan hikmat, akal budi dan kepintaran. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di luar negeri. Mungkin mereka sudah, Tuhan keluar dari Zoom karena mereka sudah jauh malam. Tuhan Engkau tolong membawa mereka istirahat dengan penuh damai sejahtera sehingga mereka boleh menikmati berkat Tuhan. Baik kami yang ada di luar kota maupun Surabaya dan sekitarnya dimanapun berada, Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Ibadah ini akan dilanjutkan sampai selesai. Tuhan pakai hamba-Mu dengan ekstra kekuatan yang daripada kuasa surga itu menyertai hamba-Mu dengan sukacita bahagia. Terima kasih Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan turun tangan memberkati kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi berkat ilahi surgawi yaitu sukacita, kebahagiaan, ketenangan, haleluya, kenikmatan dan kepuasan. Bahkan